Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan mengenai soal dan pembahasan pada topik fungsi kuadrat. Pada pembahasan fungsi kuadrat yang pertama, kita akan membicarakan mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Contoh soalnya adalah yang pertama, tentukanlah nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat fx sama dengan 7 kurang 2x dikurang x kuadrat. Langkah pertama penyelesaiannya, tulis dulu bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nampak di sini bahwa A itu adalah koefisien dari x kuadrat. B adalah koefisien X dan C merupakan konstanta. Jadi saat kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan 7 kurang 2x dikurang x kuadrat, artinya koefisien x kuadratnya adalah negatif 1, koefisien x-nya adalah negatif 2, dan konstantanya adalah 7. Jadi dapat kita ketahui, karena koefisien x kuadrat adalah negatif 1, maka A sama dengan negatif 1. Koefisien X adalah negatif 2, maka nilai B sama dengan negatif 2. Dan konstanta C sama dengan 7. Kita lihat soal berikutnya. Tentukanlah nilai fungsi kuadrat fx dengan daerah asal, himpunan, x di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2 X anggota bilangan real untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Saat kita ditanya mengenai nilai fungsi kuadrat, artinya kita akan menentukan daerah hasil fungsi fx. Langkah pertama, kita tulis fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Kemudian kita lihat himpunan daerah asal. Himpunan daerah asalnya adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan x kurang dari atau sama dengan 2. Artinya, bilangan daerah asal terletak dari negatif 2 sampai 2. Maka dalam hal ini kita ambil bilangan di interval ini, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi. Yang pertama, untuk x sama dengan negatif 2, kita ganti x-nya dengan negatif 2. Berarti f negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berikutnya, untuk x sama dengan negatif 1, f negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan dikurang 3. Negatif 1 dikuadratkan 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Untuk f0 sama dengan 0 dikuadratkan dikurang 3 sama dengan 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Demikian halnya juga dengan f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 3 sama dengan 1 kurang 3 sama dengan negatif 2 dan f2 sama dengan 1. Berarti daerah hasil fungsi kita yang terkecil adalah negatif 3 dan yang terbesar adalah 1. Maka daerah hasil fungsi kita berada pada interval dari negatif 3 sampai 1. Untuk penulisannya dapat kita tulis dalam bentuk nilai fungsi kuadrat himpunan fx di mana fx lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan fx kurang dari atau sama dengan 1. X elemen bilangan real. Bisa dipahami bukan? Kita lihat bentuk yang kedua. Pada grafik fungsi kuadrat,
ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul pada sebuah soal. Contohnya, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Tentukanlah. Yang pertama yang mungkin ditanyakan adalah pembuat nol fungsi. Yang kedua, titik potong kurva dengan sumbu y. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri. Yang keempat, nilai balik fungsi. Yang kelima, koordinat titik balik. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian masing-masing dari pertanyaan dari soal ini. Yang pertama, pembuat nol fungsi. Saat kita ditanya pembuat nol fungsi, artinya kita akan menentukan suatu nilai di mana fungsi tersebut menjadi bernilai 0 atau fx-nya bernilai 0 atau y-nya bernilai 0. Berarti syarat untuk menentukan pembuat nol fungsi tersebut yaitu kita samakan nilai fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Maka kita tulis fx ini kita ganti dengan 0 sama dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat yang dapat diselesaikan dengan 3 cara. Mungkin dengan cara menggunakan rumus ABC, mungkin dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau yang ketiga dengan memfaktorkan. Kali ini kita cari dengan cara memfaktorkan. Tolong diperhatikan, 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian kita lihat koefisien X-nya adalah 3. Artinya, kita akan mencari dua buah bilangan di mana apabila kita kalikan kedua bilangan tersebut hasilnya negatif 4, apabila kita jumlahkan kedua bilangan tersebut hasilnya adalah 3. Maka kemungkinannya adalah bilangan 4 dan negatif 1, karena 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4 dan 4 tambah negatif 1 adalah 3. Maka 3x ini kita pecah menjadi 2. Kita uraikan dia. 0 sama dengan 2x kuadrat. Uraian dari 3x kita ganti dengan 4x kurang 1x dikurang 2. Karena tadi bilangan yang kita cari tadi adalah 4 dan negatif 1. Maka kita uraikan 3 ini menjadi 4x dan negatif 1x. Maka kita tulis 0 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 1x kurang 2. Kemudian kita kelompokkan dia menjadi dua suku. 0 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x dan negatif 1x dikurang 2. Kemudian kita faktorkan dahulu 2x kuadrat dan 4x. 2x kuadrat tambah 4x kalau kita faktorkan menjadi 2x kuadrat tambah 4x, 2 dan 4 faktornya adalah 2. X kuadrat dan X faktornya adalah X, berarti 2x. 2x kali berapa hasilnya 2x kuadrat? 2x dikali X. 2x kali berapa hasilnya 4x? 2x dikali 2. Demikian juga dengan negatif 1x dikurang 2. Faktor dari negatif 1 dan negatif 2 adalah negatif 1. Negatif 1 kali berapa hasilnya negatif 1x? Negatif 1 dikali x. Negatif 1 dikali berapa hasilnya negatif 2? Yaitu negatif 1 dikali positif 2. Maka bentuk persamaan kita menjadi 0 sama dengan 2x dikali x ditambah 2 dikurang 1 dikali x tambah 2. Maka faktor yang samanya adalah x ditambah 2. Sehingga bentuk persamaan kuadrat kita dapat difaktorkan menjadi 2x dikurang 1 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian 2x kurang 1 kali x tambah 2 sama dengan 0 terjadi apabila 2x kurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga dapat kita peroleh 2x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 2. X
X sama dengan 1/2 atau X sama dengan negatif 2. Berarti fungsi kita akan bernilai 0 apabila X-nya sama dengan 1/2 atau nilai X sama dengan negatif 2. Bisa juga pertanyaannya, berapakah titik potong fungsi dengan sumbu X? Maka kita jawab, titik potong dengan sumbu X adalah 1/2,0 atau negatif 2,0. Pertanyaan kedua yang mungkin muncul adalah titik potong dengan sumbu Y. Karena kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y, maka syaratnya adalah nilai X sama dengan 0. Maka kita ganti nilai X ini atau kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi. Maka kita tulis Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 2. Maka Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat, 0 tambah 3 kali 0, 0 dikurang 2. Y sama dengan negatif 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya negatif 2, 0, negatif 2. Kita jawab lagi pertanyaan yang mungkin muncul yang ketiga, yaitu persamaan sumbu simetri. Apabila kita akan menentukan persamaan sumbu simetri, maka kita tentukan terlebih dahulu nilai A dari fungsi kuadrat tersebut, nilai B dan nilai C. A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 2. Untuk mencari persamaan sumbu simetri, maka kita gunakan rumusan X sama dengan negatif B per 2A. Maka X sama dengan negatif dari B-nya 3, negatif 3 per 2A, 2 kali 2. Maka nilai X sama dengan negatif 3 per 4. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 3 per 4. Artinya, grafik fungsi kuadrat kita akan dibagi sama besar kiri dan kanan oleh garis X sama dengan negatif 3 per 4. Pertanyaan yang mungkin muncul yang keempat adalah nilai balik fungsi. Nilai balik fungsi dapat kita tentukan dengan rumusan Y sama dengan negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita substitusikan nilai A, B, C sebelumnya. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif dari B kuadrat 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali C negatif 2 per 4A, 4 kali 2. Maka Y sama dengan 3 kuadrat 9, negatif 4 kali 2, negatif 8, kali negatif 2, positif 16, per 8. Maka nilai Y sama dengan negatif 25 per 8, sama dengan negatif 31 per 8. Jadi, nilai balik fungsi di sini adalah dinamai nilai balik fungsi minimum. Kenapa nilai balik fungsi minimum? Karena fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Nilai A-nya bernilai positif, lebih dari 0. Apabila A-nya lebih dari 0, maka nilai balik fungsi kita adalah nilai balik minimum, yaitu Y sama dengan negatif 31 per 8. Apabila A-nya itu kurang dari 0, artinya A bernilai negatif, maka nanti nilai balik kita dinamai nilai balik maksimum. Sekarang kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Tadi kita sudah menemukan persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif 3 per 4. Nilai balik fungsi, yaitu nilai balik minimum dalam hal ini, yaitu Y sama dengan negatif 31 per 8.
Saat kita ditanya berapakah koordinat titik balik minimum, maka kita akan menentukan nilai ekstremnya, yaitu X dan Y, dengan rumusan negatif B per 2A, negatif D per 4A, atau negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sehingga dapat kita tentukan koordinat titik baliknya dengan memasangkan persamaan sumbu simetri dengan nilai balik fungsi, yaitu negatif 3 per 4, negatif 3 1 per 8. Jadi koordinat titik balik minimum dalam hal ini adalah negatif 3 per 4, negatif 3 1 per 8. Itulah hal-hal yang mungkin ditanyakan apabila diketahui suatu fungsi kuadrat. Berikutnya kita lihat topik yang ketiga, yaitu penerapan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak topik yang menerapkan fungsi kuadrat. Kita lihat salah satu contohnya. Diketahui jumlah dua bilangan cacah adalah 30. Tentukan hasil kali terbesar atau maksimum dari dua bilangan itu. Langkah pertama, kita misalkan dua bilangan cacah tersebut adalah X dan Y. Karena jumlah dua bilangan cacahnya 30, maka kita tulis X tambah Y sama dengan 30. Sehingga apabila kita ubah dia dalam bentuk X menjadi Y sama dengan 30 dikurang X. Kemudian kita akan menentukan hasil kali terbesar. Karena hasil kali yang diminta, maka bilangan tersebut dari fungsi kita tersebut kita kalikan F sama dengan X kali Y. Karena hasil kali dua bilangan, berarti fungsi kita tersebut adalah fungsi dari hasil kali dua bilangan X kali Y. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi F sama dengan X kali, karena nilai Y 30 kurang X, kita tulis X kali 30 kurang X. Berarti F sama dengan X kali 30, 30X, X kali negatif X kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah negatif 1, B-nya 30, dan konstantanya adalah 0. Kemudian, kita tentukan nilai X titik balik dengan rumusan negatif B per 2A. Kita substitusikan, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif dari B-nya 30, negatif 30 per 2A, 2 kali negatif 1. Berarti kita peroleh X sama dengan negatif 30 per negatif 2 sama dengan 15. X sama dengan 15. Berarti nilai Y adalah 30 kurang X, yaitu 30 kurang 15 sama dengan 15. Jadi bilangan itu adalah X sama dengan 15 dan Y sama dengan 15. Karena yang ditentukan adalah hasil kali terbesar, maka kita kalikan kedua bilangan tersebut. 15 kali 15 sama dengan 225. Demikian, tidak sulit bukan? Kita bisa jika kita berani mencoba. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.